Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, Bapak Dr. Herman FPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Saya di sini akan mewawancarai Bapak selaku pemimpin Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari terkait dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, Pak. Apakah sudah bisa kita mulai? Sudah bisa dimulai. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam satuan pendidikan itu bagaimana cara mengidentifikasi apakah dia dilema etika atau mungkin rujukan moral. Ya, pertama mungkin kita perlu ketahui dulu dilema etika itu seperti apa. Ya, jadi kalau dilema etika secara teori bahwa dia itu adalah sesuatu yang benar lawan yang benar. Nah, sementara rujukan moral itu dia itu benar salah. Nah, berdasarkan definisi tadi kita bisa mengidentifikasi bahwa ini masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan ini masalah yang berhubungan dengan rujukan moral. Seperti itu, Bu, untuk mengidentifikasi. Baik, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi kadang-kadang kita diperhadapkan oleh suatu masalah yang sifatnya dilema etika dan masalah itu membutuhkan solusi. Keputusan harus diambil. Nah, seperti apa langkah-langkah yang saya lakukan di sekolah ini? Pertama mungkin kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Lalu mungkin mengumpulkan informasi-informasi yang ada. Lalu dari informasi-informasi itu kita identifikasi lagi mana kira-kira yang lebih tepat pengambilan keputusannya. Lalu diakhiri dengan pengambilan keputusan yang sebelumnya telah diidentifikasi. Jadi seperti itu proses yang kami lakukan sebelum mengambil suatu keputusan yang sifatnya dilema etika. Ya, baik, Pak. Dari yang Bapak sebutkan tadi langkah-langkah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi dalam teori-teori kepemimpinan itu banyak teori kepemimpinan bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan terhadap masalah-masalah tertentu. Apalagi masalah dilema etika itu masalah yang sangat sensitif karena dia sama-sama benar. Sehingga kita berada di suatu sisi, kiri benar, kanan juga benar. Namun saya sering sampaikan bahwa keputusan harus diambil. Nah, untuk keputusan tersebut, maka langkah-langkah tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu harus kita lalui sehingga keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang sifatnya demokratis karena keputusan itu juga bisa kita libatkan teman-teman yang punya kewenangan dan punya tupoksi untuk mengambil keputusan tersebut sehingga keputusan diambil itu sifatnya lebih demokratis. Baik, Pak. Kemudian kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi tantangan terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika terkait dengan hati nurani sebenarnya, karena keadilan melawan kasihan. Nah, itu kebijakan melawan kasihan tadi. Kita mau melakukan kebijakan tapi ada rasa kasihan, sehingga faktor-faktor tadi yang menyebabkan kita merasa dilema terkait keputusan tersebut. Namun saya sering menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang diambil punya dasar moral dan dia punya dasar
apakah itu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi aturan-aturan itu harus kita tegakkan walaupun kadang-kadang bisa merugikan orang lain, namun itu aturan kita harus jalankan. Ya, jadi saya lebih terfokus pada bagaimana kebijakan-kebijakan kita ambil itu sudah memenuhi aturan-aturan yang ada. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan? Ya. Jadi kondisi terkait dengan masalah itu ya sifatnya situasional sebenarnya. Bisa jadi masalah-masalah itu diselesaikan pada saat itu karena memang keputusan yang diambil itu harus sifatnya cepat. Karena cepat maka pada saat itu harus diselesaikan. Jadi saya cenderung tidak menyimpan itu masalah-masalah lebih lama. Jadi kalau bisa diselesaikan lebih cepat, maka lebih cepat kita selesaikan. Namun harus berdasarkan prosedur-prosedur yang ada tentunya. Tidak karena cepat lalu pada saat itu karena sifatnya emosional langsung kita menarik keputusan, langsung mengambil kesimpulan seperti apa keputusan yang akan diambil. Langkah-langkah tadi kita identifikasi, mengumpulkan informasi-informasi, lalu dari informasi-informasi tadi kita saring lagi mana yang lebih tepat dan kita tarik satu keputusan. Seperti itu prosedurnya. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi terkait dengan dilema etika, memang itu adalah masalah yang sangat pelik bagi seorang pemimpin karena di situasi itu kita berada di suatu sisi kebijakan, kita lawan dengan kasihan, kadang-kadang itu menyebabkan hati nurani kita itu berbicara lain gitu. Namun mau tidak mau itu aturan harus ditegakkan sehingga hal-hal tadi yang kadang-kadang kita merasa ada bertentangan dengan hati nurani, tapi itu harus kita lakukan. Nah itu, misalnya satu contoh sebenarnya, teman-teman guru hampir rata-rata di SMK 4 ini sudah bersertifikasi. Namun kenyataannya masih banyak teman-teman yang menggunakan proses pembelajaran dia belum melibatkan media karena mungkin dia tidak punya laptop atau seperti apa. Seharusnya kan karena dia sudah profesional maka segala fasilitas-fasilitas itu sudah dia punyai. Namun untuk memaksa teman-teman guru mengadakan itu, tadi ada dilemanya, ada rasa kasihan atau seperti apa. Itulah tantangan-tantangan yang kadang-kadang kita hadapi di satuan pendidikan terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas wawancara singkat kita. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Amin.